Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, di video kali ini aku pengen menceritakan karena ini segmen baru seperti yang ada di judul. Aku bakal membawa cerita horor yang dimana ada salah satu dari temanku yang membagikan kisah horor, dan aku juga pernah bikin polling ya di Instagram ya. Jadi aku ada 2 konten waktu itu, dan ternyata lebih banyak ya, siapa lagi tunangnya kalau bukan 3 kisah horor. Sebenarnya 3 sih kalau di Instagram aku nanya, karena ini ada 2 dan aku udah ngeliat gitu kan, waktunya itu pasti panjang banget, 2 juga gitu. Jadi aku putusin 2 dan aku masih punya hutang 1 ke kalian semua ya. Jadi stay tune terus di channel aku, nanti bakal aku upload lagi di segmen horor ya, di segmen horor tentang kisah-kisah horor yang dialami sama teman-temanku semua. Kronjo, halo Kronjo. Iya, apa kalian kalau misalkan mau sharing juga boleh banget ya, nanti bakal aku kasih tahu. Nah, cerita kisah horor ini ada 2 yang aku dapatkan. Yang pertama nanti bakal diceritain langsung oleh narasumbernya ya. Yang satunya lagi ini tentang kosan yang angker, dan satunya lagi itu tentang ibu yang ditemani sesosok perempuan saat lagi masak. Gimana ceritanya? Kita langsung aja ke ceritanya. Oke, kisah yang pertama ini dialami oleh seorang mahasiswi. Kita panggil aja Mbak mahasiswi ini ya sebagai Mbak Cindy. Kejadian yang dialami sama Mbak Cindy ini di tahun 2019 saat Mbak Cindy sedang berada di bangku perkuliahan. Karena jarak dari rumah Mbak Cindy dengan perkuliahannya, di tempat kuliahnya, kampusnya itu jaraknya lumayan jauh. Mbak Cindy pun akhirnya memutuskan untuk mencari kosan di sekitar wilayah kampusnya biar deket gitu. Akhirnya Mbak Cindy pun nyarilah di online, yang dimana menurut Mbak Cindy itu pas menurut Mbak Cindy, pas menurut keuangannya maupun tempat dan kondisi serta fasilitas yang ada di kosan tersebut. Mbak Cindy pun mencarilah via online gitu kan, kosan-kosan di sekitar kampus. Mbak Cindy pun mendapati sebuah kosan yang menurut dia itu fasilitasnya bagus dan harganya terjangkau banget. Langsung Mbak Cindy chat dan langsung Mbak Cindy okein gitu kan. Oke lah, ini tempatnya oke lah, oke banget gitu, fasilitas juga bagus, kondisi kamar dan segala macam juga bagus gitu. Mbak Cindy pun langsung mempersiapkan, udah dapet kosannya kan, Mbak Cindy udah dapet kosannya, langsung tuh mempersiapkan barang-barang yang mau Mbak Cindy bawa saat Mbak Cindy tinggal di kosan tersebut. Mbak Cindy siapkan mulai dari baju, perlengkapan mandi, segala macam semuanya pokoknya Mbak Cindy siapin, sampai laptop dan sebagainya biar nggak pulang pergi ke rumahnya. Saat malam harinya Mbak Cindy pun langsung pergi menuju alamat yang tertera di online tersebut untuk mengecek kosannya kembali, dan langsung ketemu penjaganya. Setelah sampai ketemu sama penjaganya, Mbak Cindy juga ngecek lah beberapa gitu kan, ngeliat gitu, oke kamarnya bagus gitu segala macam gitu. Dan akhirnya Mbak Cindy langsung lah membayar uang sewa ke penjaga tersebut. Langsung Mbak Cindy pun menempati kamar nomor 2. Ingat ya, kamar nomor 2. Nah, kondisi kamar nomor 2 itu yang Mbak Cindy tempati ini masih terdapat barang-barang peninggalan dari penghuni kosan sebelum Mbak Cindy. Penghuni kosan terakhir. Itu ranjangnya masih tingkat. Terus habis itu ada kipas anginnya juga, dan ada beberapa barang yang masih belum diberesin. Ya tahu hal kayak gitu, Mbak Cindy berpikir mungkin barang-barang ini akan diganti keesokan harinya, mulai dari kasur segala macam dibersihnya di esok harinya. Mbak Cindy pun akhirnya udah berpikir kayak gitu kan, positif thinking aja, apalagi posisi Mbak Cindy bayar uang sewanya malam gitu, dan mungkin penjaganya juga nggak siap gitu. Pas tiba-tiba Mbak Cindy langsung bayar uang sewa, dikira mungkin penjaganya Mbak Cindy baru ngecek aja nih, ternyata langsung bayar uang sewa. Nah, udah di kamarnya, Mbak Cindy yang lihat kamarnya juga lumayan kotor, Mbak Cindy bersih-bersih dulu tuh, bersih-bersih dan langsung memerapihkan barang-barang bawaannya hingga bersih banget, pokoknya udah rapi kinclong. Mbak Cindy pun memutuskan untuk istirahat sejenak, goleran tahu kan, rebahan. Dan gak kerasa ketika Mbak Cindy istirahat itu waktu menunjukkan pukul 11 malam. Nah, di jam 11 malam ini yang Mbak Cindy lagi asik-asik istirahat, tiba-tiba mendengar sesuatu seperti bunyi kayu yang sedang diinjak atau yang sedang
di ibaratnya kayak kasur ya. Kasur kan kalau misalkan baunya kayu yang manjang gitu kan, manjang itu pas orang mau tiduran tuh kan bunyi. Mbak Cindy mendengar hal tersebut tuh langsung sontak kaget gitu. Suara apaan itu gitu. Mbak Cindy langsung ngecek lah tuh karena Mbak Cindy tahu nih suara itu dari kasur gitu. Pas ngeliat di bawah kasurnya itu nggak ada apa-apa. Dan Mbak Cindy pun ngeliat di kasur atasnya gitu karena tingkat. Dan juga sama nggak ada apa-apa, tapi Mbak Cindy masih berpikir positif sampai saat ini. Dan Mbak Cindy setelah mengalami kejadian tersebut memutuskan untuk pergilah keluar dan mencari makan karena udah capek juga kan, udah capek habis beres-beres gitu, lapar. Akhirnya Mbak Cindy keluar mencari makan dan ketemulah salah satu tempat makan di sana dan Mbak Cindy memesan untuk dibawa pulang. Saat makanannya lagi dipesan, Mbak Cindy bertemu tuh dengan seseorang banyak, dengan seorang ibu-ibu dan langsung ngobrol lah karena Mbak Cindy juga penduduk baru ya, warga baru, mau akrab gitulah sama warga sekitar gitu, kali aja butuh bantuan atau sebaliknya. Ngobrol, di tengah obrolan si ibu-ibu itu nanya ke Mbak Cindy, Mbak berani banget sih ngekos di tempat itu gitu. Nah, Mbak Cindy heran kok tiba-tiba ibu itu nanya kayak gitu ya, cuma kayak nanya apa sih malam-malam kayak gitu kan, udahlah okein aja gitu ya. Mbak Cindy yang ngerasa kayak apa sih ibu-ibu langsung nanya kayak gini gitu, langsung dia bilang aja nggak apa-apa bu, ya nggak apa-apa sih, enak kok, berani aja kok katanya, nyaman juga kosannya gitu kan. Pas saat itu juga makanan yang dipesan sama Mbak Cindy itu pun jadi. Akhirnya Mbak Cindy pun langsung pamit ke sama ibu, pamit dulu ya, ini makanan udah jadi ya katanya gitu. Mbak Cindy pun akhirnya pulang menuju ke kamar kosannya kembali. Sesampainya di kamar kosannya, Mbak Cindy langsung menyalakan kipas angin nih. Langsung nyalain kipas angin karena rada panas gitu kan, sambil menyantap makanan yang sudah dibeli. Di tengah makan Mbak Cindy, tiba-tiba kipas yang nyala itu seperti ada orang yang main. Jadi kipas itu nyala, mati, nyala, mati. Mbak Cindy yang lihat kayak gitu, rasanya rasa takutnya muncul. Mbak Cindy itu ngerasa rada takut banget gitu kan, rada takut, tetapi masih berusaha untuk positive thinking. Karena ini kipas peninggalan penduduk sebelumnya, penduduk nggak tuh? Peninggalan penghuni sebelumnya, Mbak Cindy berpikir, oh mungkin kipasnya rusak kali, makanya nyala mati. Oh udahlah nggak apa-apa gitu. Mbak Cindy langsung lah tuh melanjutkan makannya dengan lahap gitu, sampai makanannya habis dan membersihkan bekas makan dan menuju ke kamar mandi. Nah sebelum ke kamar mandi, Mbak Cindy tidak lupa mematikan kipas anginnya biar nggak boros listrik ya, hemat listrik. Nah pas di kamar mandi, Mbak Cindy kan niatnya mau cuci tangan nih. Waktu Mbak Cindy cuci tangan, Mbak Cindy merasa ada seperti seseorang yang sedang memperhatikannya. Pernah kan ngerasain gitu kan malam-malam di kamar mandi, entah malah lagi buang air kecil atau lagi ngapain gitu, tiba-tiba kayak ngerasa ada yang ngeliat gitu. Sama halnya sama Mbak Cindy rasakan, pas Mbak Cindy ngerasain ada yang ngeliatin, Mbak Cindy pun langsung ngeliat di sekitar, takutnya memang ada orang yang lagi mau ke kamar mandi juga gitu. Mbak Cindy lihat di sekitar, tetapi di kamar mandi tersebut cuman ada Mbak Cindy seorang, gak ada orang lain. Mengetahui hal kayak gitu ya, mengetahui bahwa Mbak Cindy cuma sendiri tapi merasa ada yang lihat, Mbak Cindy langsung mempercepat cuci tangannya dan langsung menuju pergi ke kamarnya Mbak Cindy. Rasa takutnya belum hilang dari kamar mandi, habis kayak orang ngeliatin. Pas Mbak Cindy langsung balik ke kamar, buka kamar, Mbak Cindy melihat kipas yang tadi Mbak Cindy matiin itu nyala lagi. Ini gimana nggak makin takut, nggak makin skeptis gitu kan? Orang udah jelas-jelas dimatiin waktu Mbak Cindy mau ke kamar mandi, pas balik lagi malah nyala. Akhirnya udah Mbak Cindy karena udah makin takut gitu, Mbak Cindy langsung lah ngambil HP-nya, langsung telepon temennya gitu kan, langsung balik duduk di kasur langsung telepon temennya gitu. Langsung Mbak Cindy menceritakan lah semua hal yang dia alami pada malam itu ke temannya yang juga peka terhadap hal-hal tidak terlihat, terhadap makhluk tak kasat mata. Temannya Mbak Cindy pun mengatakan bahwa di kosannya Mbak Cindy ini terdapat sesosok makhluk perempuan yang dimana makhluk ini itu senang sekali mengganggu para penghuni kos. Baru tadi di kamar mandi ada yang diliatin.
Terus pas masuk kamar kipasannya nyala. Ditambah dengerin cerita dari temennya, gimana Mbak Cindy nggak takut. Malam-malam, coba bayangin ya, malam-malam makin takut lah tuh Mbak Cindy, dan akhirnya Mbak Cindy cuma bisa tidur sambil baca-baca doa sambil merem gitu. Dia baca doa, apa yang dihafal dia lantunkan doanya kan, sehafal-hafalnya gitu, hingga akhirnya Mbak Cindy Mbak masih bisa tidur. Dan selama tidurnya ini pun nyenyak sekali katanya, nyenyak, tidak ada yang mengganggunya saat tidur, bahkan Mbak Cindy itu nggak kebangun sama sekali gitu. Saat pagi harinya, sampai di suatu hari di pagi harinya Mbak Cindy berniat untuk bertamu ke tetangganya yang ada di samping kosan. Kebetulan kamar di sebelahnya Mbak Cindy itu ditempati oleh 2 orang mahasiswa. Kita panggil saja Mbak Sinta dan Mbak Anissa. Ngobrol lah tuh, kenalan gitu kan, kita biar akrab gitu, namanya tetangga, kenalan tuh, ngobrol, dan Mbak Cindy pun menceritakan kejadian horor yang dialami waktu malam hari. Nah, Mbak Sinta dan Mbak Anissa yang mendengar Mbak Cindy mengalami kejadian horor juga menimpal balikan bahwa mereka berdua juga, Mbak Sinta dan Mbak Anissa, ini pernah mengalami kejadian horor, bahkan sampai melihat sosok perempuan. Yang dimana kalau Mbak Sinta ini melihat sosok perempuan saat Mbak Sinta mau masuk ke kamar, melihat di kamarnya ini ada sosok perempuan yang sedang tidur. Yang awalnya Mbak Sinta pikir ini adalah Mbak Anissa, ternyata baru beberapa detik kemudian, beberapa menit, Mbak Sinta menyadari bahwa itu bukan Anissa. Karena kondisi kamarnya sebelumnya itu kekunci. Kalau kekunci, siapa coba yang masuk? Dari mana masuknya? Kalau misalkan itu adalah Mbak Anissa. Nah, kalau Mbak Anissa sendiri ini melihat sosok perempuan tersebut itu sedang berdiri sambil menundukkan kepalanya di ruang tamu. Mbak Cindy yang mengetahui kisah horor yang dialami Mbak Sinta dan Mbak Anissa ini udah nggak pikir panjang lagi. Pokoknya Mbak Cindy itu berpikir bahwa Mbak Cindy harus keluar dari kosan itu dan pindah mencari kosan baru. Akhirnya Mbak Cindy pun langsung lah menyiapkan barang-barang, langsung pindah saat itu juga mencari kosan baru, karena Mbak Cindy langsung mikir, wah ini udah kosannya nggak bener, ditambah malam masih takut, ditambah ngedenger cerita dari Mbak Sinta dan Mbak Anissa, makin takut banget Mbak Cindy langsung keluar. Nah, waktu Mbak Cindy sudah keluar dari kosan tersebut, Mbak Cindy pun baru mengetahui kebenaran mengapa kosan tersebut ini begitu angker. Jadi sebelum Mbak Cindy menempati kosan tersebut di kamar nomor 2, itu terdapat seorang mahasiswi yang menempati kamar nomor 2 yang mendapati dirinya sedang hamil. Ya, karena mendapati dirinya sedang hamil pun, sang mahasiswi ini pun pergi menuju kekasihnya dan meminta pertanggungjawaban dari kekasihnya. Ternyata tapi apa yang dipikirkan Mbak mahasiswa ini pun tidak terjadi. Pacarnya, kekasihnya ini tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Merasa kecewa dan frustasi, mahasiswi ini pun pergi menuju ke rumah orang tuanya dan menceritakan semua yang dialaminya. Berharap orang tua itu ingin membantu mahasiswi ini untuk meminta pertanggungjawabannya kepada kekasih. Tapi lagi-lagi, apa yang dibayangkan mahasiswi ini jauh berbeda. Kedua orang tuanya yang sudah merasa kecewa terhadap anak perempuannya ini langsung menolak dan mengusir mahasiswi ini. Karena sudah frustasi banget, entah mau bagaimana, mahasiswi ini pun kembali ke kamar nomor 2 dan lebih memilih mengakhiri hidup. Dan itulah mengapa barang-barang di kamar nomor 2 ini sama sekali tidak diganti. Karena setelah kejadian itu tidak ada satupun keluarga yang datang untuk mengurusi barang-barang dari mahasiswa. Bagaimana dengan jasanya? Wallahu alam, nggak ada cerita di situ ya. Ya semoga aja dimakamkan dengan layak. Jadi itulah
di kamar nomor 2 kenapa begitu angker. Oke, di cerita kali ini yang di nomor 2, ini cerita yang kedua ini tentang ditemani masak oleh Mbak K, Miss K, yang dia alami oleh orang tua dari temanku ini. Dan dia yang bakal menceritakan, bernama Farid Maulana. Dan jangan lupa follow IG-nya Farid Maulana dengan @read_maul ya. read.maul. Apa nanti ya aku kasih di sini. Follow dia biar nanti kalau misalkan kalian mau nanya-nanya tentang ceritanya lebih pasti, boleh banget ya. Dan cerita ini bakal diceritakan langsung oleh Farid. Nama gue M. Farid Maulana. Kali ini gue mau cerita pengalaman horor dari nyokap gue waktu tinggal di salah satu komplek perumahan di daerah Tangerang. Gue nggak perlu sebutin daerahnya di mana. Jadi dulu letak komplek di rumah gue ini dulu masih sawah ya. Sampai sekarang pun sebenarnya masih sawah sih. Cuman udah rame karena udah banyak bangunan. Jadi dulu itu rumah gue itu, jadi gue gambarin dulu letak rumah gue gimana. Jadi depan rumah gue itu ada gerbang ya, gerbang dari besi. Nah kalau masuk itu ada ruang tamu untuk menerima tamu, dan kalau jalan lurus lagi itu ruang keluarga. Sebelah kanan ruang keluarga itu ada kamar nyokap bokap, dan kalau lurus lagi itu ada dapur. Sebelah dapur ini ada kamar mandi. Nah dan sebelah kiri kamar mandi itu ada kamar gue sama abang gue ya. Semoga kegambar ya. Jadi waktu itu, ini kejadiannya waktu gue masih kecil, sekitar SMP-an lah. Dan mak gue nyokap baru cerita ke gue waktu gue SMA. Dan waktu itu teman gue lagi main ke rumah gitu ya, mak gue cerita. Kebetulan kami juga, gue sama teman-teman ini suka cerita horor juga gitu. Nah waktu itu zaman gue SMP, nyokap itu jualan sama abang gue ya. Abang gue dulu SMA gitu, gue masih SMP. Emak gue tuh jualan gitu. Jualan salah satu makanan ringan gitu loh. Nah waktu emak gue masak gitu, emak gue tuh prepare makanan buat jualan itu biasanya subuh gitu. Subuh kalau nggak dari malam nyokap tuh udah langsung masak gitu ya. Waktu itu kondisinya subuh gitu. Biasa paling sering sih nyokap itu masak jam 2 gitu. Jam 2 itu beliau prepare bumbu gitu ya. Bumbu atau isian dari makanan gitu kan, makanan ringan lah ya. Dan malam gitu, bisa jam 1 jam 2. Nah untuk informasi lagi, jadi kamar mandi gue itu untuk ventilasinya itu nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi ventilasi, jadi kamar mandi nih sekat dari sekat kamar mandi gue itu kesekat, cuman atas ventilasinya itu bolong gitu. Jadi bolong dan tinggi gitu. Jadi bisa kalau dari dapur nih itu bisa manjat ngeliat orang mandi gitu. Cuman kalau naik dari dapur ya, dari ada meja di dapur tuh bisa naik ke ventilasi kamar mandi gitu. Nah waktu mau gue lagi masak itu, nyokap gue tuh kan bangun jam 1 jam 2 ya, prepare seperti biasanya.
Itu pas nyokap lagi masak tiba-tiba ada suara. Ada suara dari genteng gitu ya, kayak lu tau gak sih kalau kucing nyakar-nyakar apa ya? Nyakar-nyakar sofa sih. Jadi kayak krek-krek gimana gitu. Nyokap positifnya kayak oh ini kucing nih, kucing tetangga gitu biasanya ya kan. Ya udah tuh nyokap nggak diemin aja. Nah setelah itu ada suara kayak orang ngetuk-ngetuk tembok gitu. Ngetuk-ngetuk temboknya ini ngetuk-ngetuk yang kayak dari sebelah kamar mandi gitu, kayak nah kayak gitu. Jadi kayak diketok-ketok gitu. Nyokap masih mikir kayak ini ada orang atau enggak gitu di kamar mandi, atau kucingnya jatuh kali ya dari kamar mandi ke kamar mandi gua maksudnya. Nyokap masih thinking. Dan pada akhirnya tuh nyokap tiba-tiba itu ekor mata sebelah kiri itu ngelihat kayak kaki yang duduk di atas ventilasi kamar mandi gua gitu. Habis itu nyokap sadar kan kayak wah ini ada yang gak bener nih. Jadi nyokap gue tuh ngeliat pakai ekor matanya sambil masak gitu ya kan. Itu ngeliat kaki di ventilasi atas kamar mandi rumah gua itu lagi ngayun-ngayunin kaki gitu loh. Jadi ada orang duduk lagi ngayun-ngayunin kaki. Dan beliau ngelihat itu pakai ekor mata. Ada orang perempuan, sosoknya perempuan, rambutnya panjang, pakai gaun lusuh, sambil ngayun-ngayunin kaki, ngeliat nyokap gue masak gitu. Di situ nyokap gue udah gemeteran, udah nggak bisa fokus masak. Akhirnya nyokap gue itu manggil bokap gitu. Sambil manggil bokapnya nggak teriak-teriak, kayak cuman kayak "Pah, bangun pah" gitu. Udah subuh gitu. Maksudnya nyokap gue tuh manggil bokap gue biar bokap gue bangun dan bisa nenangin nyokap gue gitu. Soalnya itu sosok itu terus ngeliatin sampai subuh. Jadi nyokap gue tuh masak sekitar jam 2 dan sosok itu tuh sampai jam 4 subuh gitu. Jadi nyokap gue gak kebayang kan gemeter gimana, lemesnya gimana. Akhirnya nyokap gue cuman bisa lanjutin masak sambil beres-beres, sambil ya kan bisa bayangin ya gak sih, kalian diliatin sama kuntilanak sampai kalian selesai masak gitu. Dan itu dari jam 2 sampai jam 4, dari jam 2 sampai jam 4. Akhirnya setelah subuh ada biasa kan kalau di masjid itu kan ada kayak ada sholawatan atau gimana gitu ya kan. Akhirnya nyokap gue lega dan sekaligus kaget karena ada orang yang sholawatnya itu, dan sosok itu ketawa sambil menghilang gitu. Akhirnya nyokap gue setelah kejadian itu beliau prepare lebih awal gitu. Jadi untuk masak, untuk jualan itu beliau dari jam 9 dan nanti beliau lanjutin lagi sampai jam 4 subuh. Maksudnya jam 9 beliau prepare, habis itu beliau istirahat nyokap, habis itu nyokap lanjutin lagi pas azan subuh atau ba'da subuh. Jadi gitu ceritanya. Semoga kalian terhibur dan
Terima kasih telah mendengarkan. Oke, gimana cerita dari Farid Maulana? Serem banget ya. Serem banget, coba bayangin ya kalian pas di jam-jam 1, jam 2-an kayak gitu. Tahu-tahu ditemenin sama Miss Kay lagi masak gitu kan. Bener-bener kaku gitu. Terus pas bangunin orang gak ada yang bangun. Untung dekati subuh, pas subuh hilang gitu kan. Pas subuh hilang gitu. Gimana coba kalau misalkan masih terus dilihatin gitu kan. Oke, yaudah baru masak terus digangguin. Jadi itu ceritanya dari 2 kisah, salah satunya dari temanku ya. Nah, dari teman juga kalau saya tadi sendiri. Nah, buat kalian yang mau membagi cerita horor boleh banget langsung aja kirim ke email ke rg.danisuara@gmail.com dengan subjek menyeramkan. Nanti bakal aku upload cerita-cerita dari kalian di next videoku, dan jangan lupa bantu like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang suka video-video horor atau mungkin misteri dan urban legend, boleh banget. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.